Bab 1651, Newes Teknologi. Seperangkat mesya ilahi yang ringan dan portabel bersama dengan pemanfaatan sumber sebagai inti energi adalah alasan di balik keterkejutannya. Set mesya ilahi ini dapat digunakan oleh Ling Zichen, orang biasa. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Dengan kata lain, jika penelitiannya dapat membantu mempopulerkan perangkat ini, setiap orang biasa dapat menjadi master mesya ilahi setelah menjalani pelatihan di masa depan. Jika dia benar-benar berhasil, maka pentingnya keberadaan master jiwa akan melemah secara substansial. Aku yakin kamu takut sekarang. Ling Zichen membuat gerakan tangan mengejek Tang Wulin dengan jari telunjuknya. Tang Wulin berkata, bisakah mesya ini dipopulerkan untuk penggunaan umum? Ling Zichen berbicara tanpa ragu sedikit pun. Itu tidak mungkin. Tahukah kamu berapa biaya produksi satu set mesya di rank ini? Lebih dari 60% sumber daya yang diperoleh dari Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire selama bertahun-tahun melalui aktivitas perdagangan telah digunakan oleh departemen kami. Saat ini, unit sirkuit sirkulasi positif berukuran kecil telah berhasil dikembangkan. Kami hanya berhasil memproduksi satu set mesya ini dengan semua sumber daya. Item ini di sini adalah subjek tes yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian ilmiah dan teknis. Itu tidak akan digunakan dengan cara ini. Biaya produksinya 10 kali lipat dari mesya dewa biasa. Setidaknya saat ini, saya tidak bisa memikirkan bagaimana kita bisa mempopulerkannya. Namun, saya dapat dengan berani mengatakan bahwa itu akan tetap sebagai produk canggih bahkan setelah 1000 tahun. Tang Wulin adalah seorang master jiwa. Dia merasa lega setelah mendengarkan kata-katanya. Itu adalah objek yang sepenuhnya dapat menggantikan master jiwa. Namun, sulit untuk mengatakan apakah kami dapat mengembangkan banyak jenis sistem sumber sirkulasi positif dengan kombinasi untuk memperkuat efek penggabungan sumber. Tentu masih diperlukan proses panjang untuk mencapai hal tersebut. Nyatanya, itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam beberapa generasi. Sama seperti kekhawatiran Anda sebelumnya, penelitian ini sangat berbahaya. Tidak akan ada banyak yang tersisa dari para peneliti jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Suara Ling Zichen tiba-tiba terdengar agak sedih saat ini. Tang Wulin bertanya, Direktur Ling, apakah Anda memiliki rekan yang? Ayah dan ibu saya sedang melakukan penelitian pada sirkuit sirkulasi positif generasi pertama ketika mereka diledakkan sampai mati. Mereka kehilangan kendali atas sumber dan itu mengakibatkan ledakan, kata Ling Zichen dengan acuh tak acuh. Saya minta maaf. Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya. Dia menemukan bahwa kesannya tentang Ling Zichen sekarang menjadi sedikit lebih baik. Tidak apa-apa, hidup kita sudah ditawarkan untuk penelitian sejak tadi. Inilah tujuan hidup kita. Jika saya diberi kesempatan untuk membongkar surga abadi sekali saja, ancaman kematian tidak ada artinya bagi saya. Itu akan sangat berharga. Tang Wuli benar-benar ingin menamparkan dahinya. Perilaku anehnya telah dimulai sekali lagi. Mentalitas ilmuwan berbeda dari orang biasa seperti yang diharapkan. Aku perlu menguji dan memverifikasi kemampuan bertarungmu. Tang Wulin berkata kepada Ling Zichen dengan suara yang dalam. Tentu, teruskan. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda sebagai Master Sekte Tang Sekte. Ling Zichen tampak bersemangat. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan bahwa wanita ini tidak hanya gila sains tetapi juga bisa menjadi orang gila yang kejam. Gimnasium Akademi Shrek dilengkapi dengan teknologi tercanggih di benua saat ini. Di Shrek yang direkonstruksi, gimnasium besar yang dirancang dan dibangun khusus oleh Sekte Tang terletak tepat di sisi arena Akademi Shrek. Orang bisa menyebutnya Shrek Coliseum juga. Ukuran Coliseum sekitar setengah ukuran Coliseum Minggu. Apalagi dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda setiap saat. Itu bisa digunakan untuk pertempuran mesya, pertempuran master jiwa atau sebagai arena kultivasi, latihan pertempuran yang sebenarnya, dan juga segala macam pelajaran canggih. Itu adalah komponen terpenting Akademi Shrek setelah rekonstruksi. Masing-masing dari 4 kelas yang baru saja memulai semester akan bergiliran melaksanakan segala macam pelajaran di sini setiap hari. Tepatnya kelas Luo Guixing yang belajar di sini hari ini. Yi Zichen berdiri di depan barisan kelasnya. Dia sudah terpilih sebagai pengawas kelas di kelas 1. Coliseum di depan matanya tampak sangat terbuka dan transparan. Ada banyak bahan seperti kaca yang berfungsi sebagai perisai di dalam Coliseum. Seluruh tempat memancarkan bentuk tekstur yang intens. Luo Guixing memandangi para siswa di depan dirinya sendiri.
Dia tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar mengalami kesurupan dan mengingat situasi ketika dia baru saja memasuki akademi saat itu. Dia sudah cukup terkenal saat itu. Dia memiliki moniker sakler dan dia mengandalkan kendalinya atas ruang untuk mendapatkan reputasi sebagai master jiwa pertempuran tipe kontrol yang paling kuat di kelompoknya. Setidaknya, itu terjadi sebelum pemberontakan Su Xiaoyan. Tang Wulin dan beberapa siswa lainnya diterima di akademi nanti. Saat pertama kali masuk akademi, mereka bahkan diperlakukan sebagai orang buangan. Namun siapa yang mengira bahwa satu dekade kemudian mereka akan tumbuh menjadi andalan Shrek. Dia adalah pemuda berdarah panas yang diterima di Shrek dan sudah menjadi guru sekarang. Semuanya berubah terlalu cepat. Pemuda yang berdiri di barisan depan dikenal sebagai Yi Zichen. Dia memiliki sikap heroik di wajahnya. Dia tidak berasal dari latar belakang yang bergengsi dan dia juga tidak mewarisi garis keturunan yang kuat. Namun, dia sangat ulet dalam temperamen dan memiliki anugerah alam yang sangat tinggi. Dia telah mencapai hasil yang dia miliki sekarang di usia yang begitu muda. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kumpulan Luo Guixing, dia dianggap yang terbaik dari generasi muda. Lebih penting lagi, Luo Guixing dapat melihat bahwa Yi Zichen tampaknya memiliki kualitas yang mirip dengan Tang Wulin saat itu. Mungkin, dia akan menjadi Tang Wulin lainnya dalam satu dekade. Apakah ini mungkin? Siapa yang tahu? Hari ini adalah hari kalian semua datang ke Shrek Square. Anda bisa memperlakukan tempat ini sebagai gimnasium, koliseum, atau arena latihan. Anda akan sering datang ke sini. Perselisihan internal dilarang di akademi tetapi Anda tidak dilarang terlibat dalam pertarungan. Bagaimana Anda mendefinisikan dan membedakan antara pertengkaran dan perselisihan internal? Ini sangat sederhana. Beritahu guru dan beritahu saya bahwa Anda ingin berkelahi. Kemudian, saya akan membawa Anda ke tempat ini dan membuka area untuk Anda. Aku akan menonton pertarunganmu sebagai wasit. Ini dikenal sebagai spar. Namun, jika Anda memilih untuk terlibat dalam perselisihan internal dan melanggar aturan akademi, maka saya akan membuat Anda meninggalkan tempat ini tanpa ragu sedikitpun. Anda tidak akan diberi kesempatan kedua. Anda akan segera dikeluarkan setelah ditemukan. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Sekelompok pemuda berdarah panas berteriak keras tanpa ragu sedikitpun di bawah kepemimpinan Yi Zichen. Luo Guixing mengangguk dengan puas. Baiklah kalau begitu. Ini adalah pertama kalinya Anda di sini hari ini. Saya ingin membiasakan diri dengan Anda masing-masing. Jadi, pelajaran kita hari ini sangat sederhana. Ini akan menjadi spar yang saya sebutkan sebelumnya. Sekarang, tolong berbaris sesuai dengan tipe master jiwa. Baris pertama adalah sistem penyerangan. Baris kedua, sistem kontrol. Baris ketiga, sistem kelincahan. Baris keempat, sistem bantu. Baris kelima, tipe master jiwa lainnya. Siswa yang dapat diterima di Shrek secara alami bukanlah pemuda biasa. Tidak sulit untuk memahami instruksi Luo Guixing. 5 baris antrian sudah terbentuk dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernafas beberapa kali. Yi Zichen ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya memutuskan untuk berdiri di garis sistem kontrol. Jiwa bela dirinya bisa menyerang dan juga menjadi tipe kontrol tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam dia menemukan bahwa dia lebih suka berada di sistem kontrol. Ini karena dia menikmati perasaan mengendalikan seluruh adegan. Luo Guixing mengangkat buku registrasi di tangannya dan mulai mengumumkan. Yi Zichen, Chen Yuan, Zhuang Yu, Luo Rui, Sang Buanran. Kalian berlima akan membentuk skuadron pertempuran pertama, skuadron kedua. Tepat ketika Luo Guixing membagi murid-muridnya menjadi beberapa kelompok, tiba-tiba, lapisan warna merah samar beriak di dalam seluruh koliseum. Warna merah muncul pada material seperti kaca itu pada awalnya kemudian warna merah menyebar dengan cepat dan bergabung bersama untuk membentuk perisai cahaya merah yang sangat besar. Peringatan, peringatan, kami akan memulai pertarungan armor perang 3 kata ke atas. Semua orang di pusat harap segera mundur ke zona aman. Tolong segera mundur ke zona aman. Suara elektronik terdengar segera setelah itu. Wajah Luo Guixing berubah. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Semuanya, ikuti aku. Mungkin, kita akan menyaksikan pertunjukan akbar. Bab 1652, Ling Zichen's Fighting Capacity. Dia melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara dan cincin cahaya perak segera keluar dari tubuhnya. Sinar perak berkilauan dan menyelimuti semua siswa dari kelas 1.
Itu melintas di saat berikutnya dan mereka telah tiba lebih dari 100 meter di tepi Kolisem. Sementara itu, dua siluet turun dari langit dan dengan lembut mendarat di tanah. Tidak perlu melihat dengan matanya dan Tang Wulin dapat merasakan bahwa Luo Guixing dan siswa kelas satunya berada di kejauhan. Bibirnya bergerak saat dia mentransmisikan suaranya. Sedikit keterkejutan melintas melewati mata Luo Guixing di kejauhan. Dia mengangguk dan berkata, "Mengerti. Baiklah, teman-teman kecil, Anda semua beruntung hari ini. Ikuti aku." Saat dia berbicara, Luo Guixing membawa murid-muridnya dan dengan cepat tiba di sebuah ruangan di lantai 2 Kolisem. Ruangan ini dilindungi oleh selembar kaca yang sangat besar. Sinar merah redup berdesir ke bagian luar tirai kaca. Ini adalah tindakan perlindungan terkuat yang tersedia. Tidak perlu untuk menginstruksikan Luo Guixing. Para siswa sudah sampai ke sisi dinding tirai kaca. Mereka melihat ke arah luar pada dua orang yang berdiri di lapangan Shrek. "Guru Luo, apakah itu pertarungan antara Master Baju Besi Perang?" Tiga kata. Yi Zichen bertanya pada Luo Guixing dengan ekspresi bersemangat. Luo Guixing mengangguk. "Lihat, setidaknya ada satu orang yang harus bisa kamu kenali dan sudah tahu identitasnya." Yi Zichen mengikuti tatapan Luo Guixing dan melihat ke arah arena. Matanya langsung melebar. Ini karena dia pernah melihat pria yang tampak muda namun sudah menjadi idola di hatinya sejak upacara pembukaan semester baru. Dia mengetahui tentang orang ini untuk pertama kalinya ketika dia menonton pertempuran lima dewa. Dia tidak pernah bisa melupakan kata-kata yang diucapkan oleh komentator dengan semangat dan antusiasme. Kata-kata dalam pertempuran lima dewa itu adalah, bertarung sendirian di tanah musuh. Setiap kali dia memikirkan kata-kata itu, dia bisa merasakan darahnya mendidih dengan antusiasme yang benar. Tidak peduli seberapa lelahnya dia dari kultivasi, dia akan selalu mengatupkan giginya dan dengan susah payah menjalani prosesnya. Ketika dia hendak mendaftar di Spirit Academy, dia tidak tahu bahwa pria ini adalah idola di hatinya. Faktanya, dia bahkan tidak tahu bahwa pria ini adalah pemimpin tertinggi di Akademi Shrek. Dia hampir kehilangan kendali atas emosinya ketika dia melihat pria ini pada hari itu juga. Kekuatan positif dari seorang idola memiliki efek yang tak terukur pada pertumbuhan seorang pemuda. Sama seperti jubah putih, pedang biru, langit es dan salju dingin pengaruh Wu Zhangkong atas Tang Wulin saat itu. Pria yang berdiri di bawah sana saat ini adalah idola Yi Zichen. Apakah dia akan terlibat dalam pertempuran? Siapa lawannya? Apakah itu baju besi merah muda? Apakah orang itu master perlengkapan perang? Orang dapat mengatakan bahwa pengguna yang mengenakan baju zirah merah muda yang berdiri di hadapan Tang Wulin adalah seorang wanita. Selain itu adalah wanita dengan sosok yang sangat proporsional. Namun, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan armor sehingga fitur wajahnya tidak terlihat. Tang Wulin memandang Ling Zichen yang berdiri di depannya dan memberi isyarat mengundang ke arahnya. "Silakan mulai. Saya ingin melihat kekuatan unit Anda dari inti sumber sirkulasi positif." Tang Wulin sangat penasaran ingin mengetahuinya. Meskipun set mecha berukuran kecil di depan matanya tidak dapat diproduksi secara massal, ini adalah pertama kalinya dia belajar tentang konsep inti sumber sirkulasi positif unit. Jika semua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dibuat dengan menggunakan item ini sebagai dasarnya, lalu seberapa kuatkah itu? Penelitian terkait sumber sangat mungkin menjadi pencapaian ilmiah terpenting sepanjang sejarah umat manusia. Pada saat yang sama, Tang Wulin sudah mulai membuat misianya. Jika memungkinkan, dia berharap bisa menggabungkan produk berteknologi tinggi ini. Prasyarat untuk menggunakan item ini di misianya adalah harus cocok. Tentu. Sudut bibir Ling Zichen melengkung menjadi busur. Tentu saja, Tang Wulin tidak bisa melihat ekspresinya. Namun, dia melihat aliran petir berwarna merah muda yang tiba-tiba tiba di hadapannya. Orang harus tahu bahwa karena kekuatan spiritual Tang Wulin yang kuat, kekuatan spiritualnya secara alami akan membentuk cakupan yang luas di sekujur tubuhnya untuk tujuan pendeteksian bahkan ketika dia tidak sengaja mengendalikannya. Namun, kekuatan spiritualnya hanya memberikan sedikit peringatan atas proses ketika Ling Zichen mulai menghasilkan kecepatan sampai dia tiba di hadapannya. Alasannya sangat sederhana. Dia terlalu cepat. Tang Wulin tidak bergerak. Dia seharusnya bisa mengangkat tangannya paling tidak selama waktu yang sangat singkat ini dan melindungi dadanya. Namun, dia tidak melakukannya dan membiarkan tinju Ling Zichen menghantam dadanya dengan ganas. Selain itu, kekuatan spiritualnya terbuka penuh selama sepersekian detik itu.
Petir merah muda asli mulai melambat di dunia spiritualnya sehingga dia dapat dengan jelas mengamati semua yang terjadi. Bintik-bintik cahaya yang didistribusikan di setiap sudut set Mesya ilahi Ling Zichen langsung menjadi menyala saat dia menghasilkan kecepatan. Itu membuatnya tampak seolah-olah seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya terang. Setiap titik cahaya di tubuhnya sepertinya menjadi sumber kekuatan pendorong. Pada saat berikutnya, tinju itu dengan ganas menghantam dadanya. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh naga emasnya terlepas secara alami karena dampaknya. Potongan sisik emas tersusun rapat di dadanya. Di sisi lain, timbangan ditarik ke dalam setelah menahan kekuatan tumbukan. Otot-otot dadanya berkontraksi sementara dadanya sedikit mengalah untuk memperlambat kekuatan tumbukan. Semuanya terjadi dalam persepsi spiritualnya. Di sisi lain, rasanya kedua orang itu telah menyelesaikan tabrakan pertama mereka untuk para siswa dan Yi Zichen di lantai 2. Boom! Semburan gelombang udara mengerikan meledak. Tubuh Tang Wulin meluncur mundur dengan cara yang hampir paralel. Di sisi lain, lapisan cahaya emas merah muncul di tubuhnya segera setelah dia dipukul. Pancaran itu bergetar hebat untuk menetralkan kekuatan dampak yang mengerikan mengikuti kecepatan tubuhnya yang melayang ke belakang. Tang Wulin mundur sejauh 100 meter sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sekali lagi. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh dadanya sebelum dia mengangguk ke arah Ling Zichen. Suara dingin Ling Zichen terdengar. Serangan tadi sekitar 100.000 kilogram. Menurut pengukuran normal, bahkan Soul Beast dengan pertahanan super kuat seperti Dust God Dreadclaw Bear akan terhempas oleh dampaknya. Dengan kata lain, pertahananmu setidaknya setingkat dengan Dust God Dreadclaw Bear 10.000 tahun. Namun, ini hanya sebagian kecil dari kekuatanku. Saya akan menerapkan lebih banyak kekuatan sekarang. 3. Petir merah muda muncul sekali lagi. Itu menempuh jarak 100 meter dalam sepersekian detik. Namun, Tang Wulin tidak secara pasif menahan pukulan kali ini. Tangan kanannya bergerak bersamaan dengan saat Ling Zichen mulai bergerak. Kemampuan menyerang Mesya ilahi merah muda agak kuat. Jika Ling Zichen menahan sampai batas tertentu selama serangan sebelumnya, maka Mesya kecil ini benar-benar Mesya peringkat dewa. Kemampuan menyerang sudah cukup tapi aku bertanya-tanya tentang pertahanannya. Pancaran emas dan merah jambu menyelesaikan tabrakan di langit. Kali ini, Tang Wulin tetap tidak bergerak sementara petir merah muda melonjak ke langit dengan cepat seolah-olah dibiaskan. Namun, petir merah muda itu tidak berhenti sama sekali. Aliran cahaya merah muda yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan cahaya merah muda yang melesat ke arah Tang Wulin. Tang Wulin menarik tangan kanannya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Sinar keemasan melintas sekali di matanya saat pupilnya berubah menjadi celah vertikal. Roar, raungan naga yang gagah berani meledak dalam sepersekian detik. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa kepala naga emas raksasa sedang keluar dari tengah tubuhnya. Gelombang suara yang mengeras berubah menjadi cincin halo emas yang meledak keluar. Petir merah muda dilahap ke dalam kehampaan. Di sisi lain, Mesya merah muda menampakkan dirinya di langit. Namun, bola cahaya merah muda dengan diameter sekitar 5 meter muncul di sekitar tubuhnya untuk melindunginya. Permukaan bola cahaya itu beriak dan berfluktuasi dengan hebat karena dampak dari raungan naga emas. Orang bisa melihat bahwa dua tombak pendek dipegang di genggaman Mesya merah muda itu. Masing-masing tombak panjangnya sekitar 1,5 meter. Tampak jelas bahwa sambaran petir merah muda sebelumnya dilepaskan dari tombak. Apakah dia menggunakan tombak? Tang Wulin tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya sekali lagi. Dia menggenggam udara tipis untuk menyulap tombaknya. Sinar keemasan berkilauan dan tombak naga emas sudah muncul di tangannya. Dengan tangannya menggenggam tombak naga emas, Tang Wulin mengarahkannya ke udara. Rasanya seolah-olah Mesya merah muda itu membeku sesaat. Pada saat itu, Ling Zichen di dalam Mesya hanya bisa merasakan ketidaknyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak merasakannya dari tubuhnya tetapi perasaan itu datang dari lubuk hatinya. Bab 1653, Fierce Battle Against Ling Zichen. Ini karena dia akan melancarkan serangan balik, tetapi tombak naga emas yang diluncurkan Tang Wulin dengan begitu santai dan anggun memotong setiap arah yang memungkinkan. Bajingan, namun, Ling Zichen tetap percaya diri karena Mesya khususnya tidak mudah dihabisi. Dia menyilangkan tombak pendeknya di depan dadanya, memperlihatkan bagian tengah batangnya. Penglihatan Tang Wulin yang kuat memperhatikan bahwa ada titik cahaya di tengah kedua tombak pendek itu,
sedikit lebih besar daripada yang ada di tubuhnya. Jika seseorang menggambarkan sisa bintik cahaya seukuran biji wijen, sepasang bintik pada tombak pendek seukuran kacang kedelai. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya. Apakah masing-masing kor sumber sirkulasi positif dibagi ke dalam peringkat yang berbeda juga? Pada saat berikutnya, dia menyaksikan dengan takjub ketika kedua tombak pendek itu mulai bersinar serempak. Radians ditembakkan dari dua inti di tombak. Pancarannya tumpang tindih dan menyatu menjadi sinar merah muda yang mencapai Tang Wulin hampir seketika. Perasaan bahaya yang intens membuat rambut Tang Wulin berdiri tegak. Dia memanfaatkan domain spiritualnya hampir tanpa ragu-ragu. Sinar yang datang sebelum dia berhenti seketika, tampaknya telah dikembalikan ke saat sebelum ditembakkan. Kali ini, Tang Wulin bisa melihat lebih jelas. Inti sumber sirkulasi positif pada dua tombak pendek telah tumpang tindih dan menembakkan sinar yang setebal kacang kedelai. Tampaknya tidak kuat, tetapi Tang Wulin dapat merasakan bahwa sinar ini mematikan. Faktanya, itu bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan sinar ion berat yang digunakan Long Yuxue sebelumnya. Siluetnya berkilauan saat dia menjauh dari tempat asalnya. Sinar merah muda telah menembus tubuhnya, tapi itu tidak menghilang begitu ditembakkan. Sebaliknya, itu menyapu secara horizontal ke arah tubuh Tang Wulin seperti bilah cahaya. Tang Wulin tidak berani memperlambat sama sekali dan bereaksi terhadap situasi tersebut dalam sepersekian detik. Dia menggunakan tombak naga emas di tangannya untuk memotong busur cahaya yang mengenai sinar merah muda. Terdengar suara gesekan yang menusuk dan ledakan keras. Tang Wulin merasakan kekuatan ledakan yang kuat menyerang tubuhnya sekaligus. Seolah-olah palu raksasa telah muncul di hadapannya dan menabrak tubuhnya dengan kejam. Apa itu tadi? Pertanyaan itu terlintas di benaknya saat dia menyaksikan dengan kaget. Pada saat berikutnya, dia telah diledakkan oleh kekuatan ledakan. Di udara, dia mengayunkan tubuhnya untuk mengubah jalurnya, langsung melepaskan diri dari area pemberondongan balok. Mesia merah muda berubah menjadi petir sekali lagi. Sepasang tombak pendek menembakkan bentuk bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengejar Tang Wulin. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mesia ilahinya benar-benar terlalu cepat. Selain itu, ia mampu melakukan banyak manuver luar biasa. Setelah berinteraksi dengannya beberapa kali, Tang Wulin menyadari bahwa unit inti sumber positif di tubuhnya tidak hanya menghasilkan energi. Masing-masing juga merupakan pendorong. Kor sumber inilah yang memungkinkan Mesia untuk melakukan semua jenis gerakan di bawah kendali Ling Zichen. Sulit bagi Tang Wulin untuk membayangkan bahwa tubuh Ling Zichen mampu menahan dampak yang begitu kuat. Kekuatan Mesia ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Itu pasti bisa dianggap Mesia ilahi. Faktanya, itu bahkan bisa melampaui Mesia dewa biasa. Namun, sifat kompetitif Tang Wulin dipicu pada saat yang tepat ini. Apakah teknologi umat manusia benar-benar mampu mengalahkan kultivasi yang telaten dari Master Jiwa? Mungkin itu mungkin di masa depan, tapi paling tidak, dia tidak akan melakukannya dulu. Dia mengarahkan tombak naga emas ke depan dan menembakkan ribuan bentuk bercahaya. Kesadaran tangguh Tang Wulin menyatu dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan inti naga. Kekuatan itu disalurkan ke tombak naga emas sehingga bisa menembak rentetan gemilangnya. Sinar merah muda dilahap hampir secara instan. Sepertinya serangan Ling Zichen ditutupi oleh awan besar yang bersinar keemasan. Kemudian, cahaya keemasan berubah menjadi dirinya sendiri dan menghabiskan pancaran merah jambu. Itu menyatu menjadi satu bentuk dan menuju ke arahnya. Itu adalah 1000 jari yang menuduh. Tang Wulin telah menggunakan gerakan ini begitu sering sehingga dia menjadi cukup akrab dengannya. Itu sudah naluriah. Ini mungkin teknik tombak yang paling banyak dia habiskan untuk berkultivasi. Dia pernah terkenal sebagai dewa tombak melebihi zamannya. Dewa tombak Wulin telah mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya dengan tombak naga emasnya. Tidak peduli seberapa kuat Mesia itu, keterampilan tempurnya tidak akan pernah bisa menandingi Master Jiwa yang berpengalaman. Ling Zichen merasa serangannya telah jatuh ke dalam jebakan. Itu telah dikompresi dalam sepersekian detik, begitu cepat sehingga tekstur lengket muncul di mesianya. Dia bahkan tidak bisa mengelak jika dia mau. Apakah ini kekuatan dari Master Jiwa Elit? Ling Zichen memikirkan hal ini, tetapi dia tidak berniat menyerah saat ini. Daya saingnya hampir setinggi mungkin secara manusiawi. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan ketika dia dihadang oleh Tang Wulin? Dia mengangkat tombak pendek di tangan kanannya ke posisi horizontal. Sekali lagi,
Inti sumber sirkulasi positif di tengah tombak bersinar terang dan menembakkan aliran cahaya merah muda lainnya. Terdengar suara ledakan yang mengerikan, dan serangan 1000 jari penuduh berhenti sejenak. Recoil itu menghempaskan tubuh Ling Zichen ke belakang. Saat dia terlempar, dia dengan cepat melemparkan tombak pendek di tangan kirinya. Itu sama dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Suaranya bergema di udara saat semua ini terjadi. Tang Wulin sangat terkejut. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata wanita gila ini. Energi yang keluar dari inti sumber pada tombak pendeknya sebelumnya benar-benar menakutkan. Jika soskor diledakkan, akan sulit memperkirakan tingkat ledakannya. Tang Wulin segera bersiap untuk itu. Ya, dia tidak mundur tetapi bersiap untuk pukulan itu. Dia tidak akan pernah membiarkan benda ini meledak di dalam Shrek Square. Shrek Square dilengkapi dengan pertahanan yang kuat, tetapi kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 hampir sama dengan serangan bertenaga penuh dari limit Douluo. Dia tidak tahu apakah tempat itu mampu menahan itu. Lusinan siswa Shrek ada di lantai 2. Jika kecelakaan terjadi, dia yang harus disalahkan atas kerusakan pada Shrek. Bertahun-tahun yang lalu, Atlas Douluo mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka. Bagaimana dia bisa tersentak ketika dia dihadapkan pada serangan seperti itu kali ini? Dia menemukan bahwa dia sudah menyerang ke arah tombak pendek hampir secara tidak sadar. Time backtrack muncul sekali lagi. Tombak pendek dikembalikan ke saat baru saja lepas dari tangan kanan Ling Zichen. Kemudian, Ling Zichen menyaksikan sesuatu yang merupakan pengalaman seumur hidup. Raungan naga yang dalam bergema di seluruh Shrek Square dan mengubah segala sesuatu di area itu menjadi emas dalam hitungan detik. Arai emas merah besar muncul dari tanah. Rasanya seolah-olah naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan berani. Di bawah penyembunyian cahaya keemasan, tubuh Tang Wulin mulai tumbuh dan dia berubah menjadi naga emas raksasa. Cakar depannya dengan keras meraih tombak pendek dan memegangnya di genggamannya. Dia dengan cepat melingkarkan seluruh tubuhnya di sekitar seluruh tombak, membungkusnya dengan erat. Sementara itu, naga emas raksasa memutar tubuhnya setengah jalan untuk mengibaskan ekornya yang panjang dan ramping. Pada saat itu, Ling Zichen merasa semangat dan kemauannya telah membeku sepenuhnya. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan, bahkan tidak mengendalikan mesya ilahinya. Kemudian, dia menyaksikan ekor naga emas raksasa itu mengayun ke arahnya dan memukul tubuhnya dengan kejam. Mesya merah muda dikirim terbang seperti bola meriam dan menabrak perisai pelindung di kejauhan. Tang Wulin, dalam bentuk avatar Raja Naga Emasnya, menutup sayapnya di sekitar tombak pendek, menahannya dengan kuat di bagian dalam tubuhnya. Dia akan menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan ledakan yang bisa menyaingi amunisi jiwa tetap peringkat 9. Ledakan. Saat Ling Zichen menabrak dinding, lingkaran cahaya merah menyebar keluar. Para siswa di lantai 2 telah menyaksikan semuanya. Mereka tidak dapat mendengar suara Ling Zichen, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat ketika Tang Wulin mengubah dirinya menjadi naga emas dan mencambuk Ling Zichen saat dia memutar tubuhnya. Bab 1654, I give myself quite a scare for being too crazy. Hampir setiap siswa merasa darah mereka mendidih dengan antusiasme yang benar, terutama ketika mereka menyaksikan pancaran emas merah muncul disertai dengan pola naga emas merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari area luas di dalam Koliseum. Seperti inilah seharusnya seseorang dengan kemampuan luar biasa. Transformasi Master Pavilion benar-benar luar biasa. Yi Zichen mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini. Aku akan membuat diriku kuat juga. Akan datang suatu hari ketika saya akan menjadi sekuat Master Pavilion. Ini adalah kekuatan para master jiwa. Inti naga dan inti jiwa di dalam tubuh Tang Wulin sepenuhnya dimobilisasi. Bahkan kekuatan spiritualnya telah membentuk perisai pelindung kecil dan padat di dadanya untuk mengelilingi tombak pendek itu sepenuhnya. Dragon Air menutupi setiap sisiknya. Armor pertempuran 3 kata miliknya juga dilepaskan sepenuhnya dan bahkan domain naga emas darahnya ikut bermain. Dengan basis kultivasinya, dia pasti mampu mengatasi amunisi jiwa tetap peringkat 9. Namun, itu jika dia menerima pukulan dari depan dan tidak berusaha menahan ledakan itu dengan tubuhnya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang akan keluar dari tombak pendek di lengannya, tapi tidak ada waktu baginya untuk mempertimbangkan itu saat ini. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah melindungi Shrek dengan segala cara. 1 detik, 2 detik, 3 detik.
Tang Wulin tertegun sejenak. Dia telah memberikan semua yang dia miliki untuk persiapan ledakan itu. Dia menguatkan dirinya untuk mengantisipasi, tetapi ledakan itu tidak pernah datang. Tombak pendek itu sepertinya telah kehilangan energinya. Itu diletakkan di lengannya dengan tenang dengan hanya kilau samar dari inti sumber sirkulasi positif yang tersisa. Itu tidak meledak. Jadi kamu benar-benar mengira aku orang gila, iya. Kamu bodoh. Suara mengejek datang bergema dari kejauhan. Mesya merah muda itu sudah berjuang untuk berdiri. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa daya tahan Mesya-nya juga sangat mengejutkan. Sejauh yang dia tahu, dia tampaknya tidak mengalami kesulitan untuk bangun. Jelas bahwa dia sama sekali tidak terluka oleh serangan Tang Wulin. Tang Wulin merasa lega. Ada kilauan yang bersinar saat dia berubah kembali ke bentuk manusianya sekali lagi. Kamu benar-benar tidak gila. Dia tidak bisa menahan teriakan marah. Ling Zichen mengangkat bahu. Aku hanya mencoba menipumu untuk mengubah langkahmu. Siapa yang tahu Anda akan memiliki reaksi yang begitu dramatis. 2. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tang Wulin ingin menghajar seorang wanita. Dia benar-benar berharap bisa menamparnya dengan kejam. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Saya dapat mengatakan bahwa Anda menunjukkan belas kasihan kepada saya sebelumnya. Fluktuasi energi yang dipancarkan tubuh Anda dalam sepersekian detik itu telah melampaui beban biasa saya sebanyak 5 kali lipat. Aku bukan tandinganmu. Tentu saja, itu hanya jika saya berada di bawah beban biasa. Tang Wulin dengan cepat mengendalikan emosinya setelah momen syok dan amarah. Dia berbicara dengan dingin, lalu bagaimana jika itu bukan beban biasamu? Ling Zichen mencemooh dengan dingin. Aku bisa meledakkanmu dengan ledakan yang sama saja. Apa kau percaya itu? Saya tidak. Jika kamu bukan seorang wanita, Tang Wulin mengangkat tangannya dan melemparkan tombak pendeknya ke arah Ling Zichen. Inti sumber sirkulasi positif pada tombak pendek berpendar sesaat. Keturunannya lambat dan terkendali saat mendarat dengan mulus di tangannya. Sebaiknya kamu percaya. Kadang-kadang saya menjadi sangat gila, saya bahkan membuat diri saya sendiri ketakutan. Sekarang, saya pikir saya memenuhi syarat untuk membantu Anda menyelesaikan operasi, ya. Ling Zichen mencabut sepasang tombak pendeknya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi tombak-tombak itu sepertinya telah menyatu dengan tubuhnya. 2. Tang Wulin berkata, tentu, tapi saya punya syarat. Silakan, kata Ling Zichen. Tang Wulin berbicara, kamu harus mematuhi perintahku. Jangan mengambil tindakan lancang sendiri kapan saja. Jika tidak, Anda tidak diizinkan untuk bergabung. Tentu, selama itu masuk akal. Untuk beberapa alasan, ilmuwan gila wanita itu tiba-tiba tampak lebih santai. Tang Wulin tidak menyangka dia akan setuju dengan begitu cepat dan mudah. Dia merasa sangat heran sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Saya selalu menepati janji saya. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan, jawab Ling Zichen dengan arogan. Itu untuk yang terbaik kalau begitu. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Tang Wulin menarik kembali baju perangnya dan domain naga emas darah. Dia berjalan kembali ke Shrek Square dengan langkah panjang. Pertempuran di antara mereka sebenarnya hanya berlangsung dalam waktu singkat. Meskipun demikian, periode sesaat ini telah membuat para siswa kewalahan menyaksikan pertarungan dari lantai 2. Perisai pelindung sangat kuat sehingga mereka tidak bisa merasakan fluktuasi energi di arena, tetapi mereka menemukan bahwa merasakan kesadaran yang ditunjukkan oleh kedua lawan itu menakjubkan. Orang yang paling memahami proses pertempuran tidak lain adalah Luo Guixing. Luo Guixing dapat dengan jelas mengatakan bahwa baju besi merah muda itu pasti bukan baju perang karena tidak memiliki karakteristik yang sama. Lawan wanita bereaksi terhadap serangan Tang Wulin yang tak terbendung dengan energi yang luar biasa, tetapi dia tidak memadukan jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya ke dalam baju perangnya. Mungkinkah itu adalah Mesya? Bagaimana Mesya bisa begitu kuat ketika ukurannya sangat kecil? Luo Guixing mau tidak mau bertanya-tanya tentang ini. Dia menemukan adegan terakhir agak aneh karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Apapun masalahnya, pertempuran sudah berakhir. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengakui bahwa itu adalah pelajaran yang sangat hidup bagi para siswa muda. Luo Guixing tidak perlu bertanya karena dia tahu bahwa mereka sangat terkejut hanya dengan melihat mata para siswa. Selain itu, keinginan mereka juga sangat didukung. Tepuk-tepuk-tepuk, dia bertepuk tangan untuk mengalihkan perhatian murid-muridnya. Baiklah,
Saya tidak akan bertanya tentang apa yang Anda pikirkan tentang pertarungan itu karena saya ingin Anda menyampaikan ide Anda kepada saya dengan penampilan Anda berikutnya. Kami akan memasuki arena selanjutnya. Untuk babak pertama, Skuadron 1 versus Skuadron 2. Tunjukkan kemampuanmu. Jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik seperti Master Pavilion, satu-satunya cara Anda akan mencapainya adalah dengan tekad dan kerja keras yang sangat lama. Tang Wulin berjalan dengan langkah panjang di depan Ling Zichen. Dia belum menarik kembali mesyanya, tapi dia mengikuti di belakangnya dengan tenang. Ketika dia melihat sosoknya yang tinggi dan langsing di depannya, dia merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang manusia benar-benar mampu memancarkan energi yang mengerikan hanya dengan mengandalkan tubuhnya sendiri. Pria ini memang master armor pertempuran yang perkasa. Dia mengandalkan mesyanya, yang mungkin satu-satunya dari jenisnya di dunia. Karena inilah dia bisa menjadi begitu tangguh. Jadi, apa yang dia andalkan saat itu? Itu adalah kultivasinya yang intens. Ling Zichen bukanlah orang yang santai, tentu saja. Jika ada orang lain yang menuntut agar dia mematuhi perintah mereka, mungkin dia akan menamparkan mereka dengan keras. Namun demikian, dia telah setuju untuk diperintah oleh pria ini dengan sikap patuh yang tak terduga. Ini karena dia tidak melupakan reaksinya ketika dia menyebutkan bahwa tombak pendeknya dilengkapi dengan kekuatan ledakan dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dia tidak menghindar atau mundur, tapi dia melakukan level terbaiknya untuk menggunakan tubuhnya untuk menahan tombak pendek. Dia siap mengorbankan dirinya untuk menahan kekuatan ledakan yang mungkin bisa menyebabkan bencana. Ling Zichen tidak akan pernah berharap bahwa manusia biasa atau tubuh master baju perang akan mampu menahan kekuatan ledakan dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dia berasumsi bahwa pria di hadapannya juga tidak mampu melakukannya, namun dia tetap mencoba. Pada saat itu, meskipun temperamennya sangat tegas, bahkan mungkin sedikit histeris, dia tidak bisa menahan diri untuk sangat terkejut dengan tindakannya. Dia menjaga segala sesuatu di sekitarnya. Dia berusaha melindungi akademi. Pengabdian macam apa yang cukup untuk mendorong seseorang menukar hidupnya dengan orang lain? Apakah dia sangat mencintai akademi, sama seperti dia mencintai penelitiannya? Sepertinya pria yang agak tampan ini bukan banci, ya. Keduanya berjalan kembali ke ruang resepsi dalam barisan. Dengan menekan satu tombol, mesya itu dilepas dan menghilang tanpa suara. Tang Wulin tidak tahu bagaimana dia melakukannya secara khusus meskipun kekuatan spiritualnya mengesankan. Ini bukan baju perang, tapi mesya. Itu menghilang seperti itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Bab 1655, The Mad Scientist. Kamu pasti sangat penasaran, kan? Tidak apa-apa jika aku tetap memberitahumu. Inti sumber sirkulasi positif itu telah ditanamkan ke dalam tubuhku. Akibatnya, mesya saya memiliki beberapa kesamaan dengan baju perang Anda. Hanya dengan melakukan ini saya siap dipanggil, kata Ling Zichen dengan santai. Otot-otot di wajah Tang Wulin tanpa sadar mengejang sesaat. Dia tidak bisa menahannya karena wanita ini benar-benar gila. Dia telah mengalami kekuatan inti sumber sirkulasi positif sebelumnya. Kekuatan kasarnya saja tidak bisa menahan kemampuan ofensif sepasang tombak pendeknya. Dia sebenarnya telah menanamkan semua inti energi besar ini ke dalam tubuhnya. Orang hanya bisa membayangkan hasilnya jika mereka menjadi tidak stabil. Wanita ini benar-benar tidak menghargai hidupnya. Ling Zichen memutar matanya ke arahnya. Apa yang kamu lihat? Tidak apa-apa jika Anda ingin menganggap saya sebagai mesin. Penelitian jauh lebih penting daripada tubuh manusia. Jika saya dapat mengganti kekuatan hidup saya dengan inti sumber sirkulasi positif, saya mungkin bisa menjadi abadi dan hidup lebih lama dari Anda. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin berkata, saya pikir Anda cukup cocok dengan tempat kami di sini. Menilai dari monstrositas murni, kamu lebih kuat dariku. Entah kenapa, dia mulai mengagumi wanita ini. Dia adalah seseorang yang cukup gila untuk memasukkan semua yang dia miliki ke dalam penelitian ilmiahnya. Bukankah itu mengagumkan darinya? Pantas saja kedua limit Douluo itu terdengar begitu tak berdaya saat mereka membicarakannya. Apakah dia tidak menawarkan semua yang dia miliki untuk penelitian Sekte Tang? Karena kamu diizinkan untuk bergabung dengan misi, apakah kamu memiliki saran yang berguna untuk kami sekarang? Tang Wulin bertanya pada Ling Zichen. Ling Zichen mengangkat bahu dan berkata, ini sangat sederhana. Bawa saya ke surga abadi dan saya pasti punya cara untuk mengambilnya kembali. Namun,
Anda harus menyerahkannya kepada saya untuk penelitian saya setelah diperoleh. Pembuluh darah di dahi Tang Wulin berdenyut sesaat. Saya bisa memberikannya kepada Anda untuk penelitian Anda jika Anda bisa menjamin keamanannya. Ling Zichen berkata dengan sedikit tidak sabar, baiklah, tidak perlu cerewet. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin mati? Saya masih ingin melakukan penelitian beberapa tahun lagi. Aku akan berhati-hati. Tang Wulin berkata, baiklah kalau begitu. Anda bisa tinggal di akademi sementara itu. Saya akan meminta Anda untuk bergabung dalam operasi ketika kami selesai mengatur rencana. Jawab Ling Zichen. Namun, tatapannya membuat jelas bahwa dia sudah terganggu oleh hal lain. Tang Wulin tidak berniat mencari tahu apa yang ada di pikirannya. Logika orang gila tidak akan pernah sama dengan orang biasa. Bertahun-tahun yang lalu, gurunya Feng Wuyu dikenal sebagai orang tua yang gila. Namun, gurunya adalah orang yang sederhana dan biasa dibandingkan dengan tingkat kegilaan Ling Zichen. Jika dia punya pilihan, Tang Wulin tidak ingin menahannya di akademi karena Tuhan tahu kapan dia akan menyebabkan ledakan besar lainnya. Setelah mengalokasikan kamar untuk Ling Zichen dan akhirnya mengirim wanita gila itu pergi, Tang Wulin merasa lega. Menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya lebih melelahkan daripada diledakkan berulang kali oleh bencana unsur. Tang Wulin masih tidak meragukan bahwa tombak pendeknya benar-benar dilengkapi dengan kekuatan ledakan dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Hanya saja dia tidak meledakkannya saat itu. Dia memutar nomor pada komunikator jiwanya. Segera, panggilan itu dijawab dan dia mendengar suara Zhang Xin. Wulin, Yang Mulia, bagaimana semua yang ada di pihak Anda? Tanya Tang Wulin. Zhang Xin berbicara, ini sangat normal, semua hal dipertimbangkan. Situasinya sangat mirip dengan apa yang kami prediksi. Federasi telah mengusulkan agar Sekte Tang kita bergabung dalam perang secara langsung. Mereka ingin kami memasok senjata ke armada federal dengan harga lebih murah. Kami juga diminta untuk ikut berperang, setidaknya kami berdua. Mereka juga meminta agar Sekte Tang menyediakan setidaknya 300 Master Mesha. Setelah perang berakhir, permohonan kami untuk memulihkan reputasi kami akan dikabulkan. Cao Dezi sudah setuju. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan kami mengetahui lokasi Eternal Heaven. Mereka menolak memberitahu kami tentang detail spesifik operasi militer kali ini. Kami hanya diperbolehkan kembali untuk mempersiapkan tenaga kami dan menunggu pemberitahuan pertemuan. Tang Wulin berkata, mereka melakukan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap kami. Apakah Anda berhasil menemukan petunjuk? Zhang Xin berkata, saya punya beberapa. Saat ini, pada dasarnya saya dapat memastikan bahwa tentara Dewa Laut akan bertanggung jawab untuk mengirimkan surga abadi. Belum ada detail lokasi spesifiknya, tapi seharusnya di kota Mingdu. Kami juga memiliki satelit rahasia kami sendiri. Kami dapat mendeteksi mobilisasi pasukan skala besar sekaligus. Namun, kami berpikir bahwa Federasi mungkin menggunakan beberapa metode rahasia untuk memberikan Eternal Heaven. Bahkan, ada kemungkinan surga abadi bahkan tidak akan digunakan dan hanya dimaksudkan sebagai pengalih perhatian. Ini akan mempersulit operasi Anda karena kami kekurangan informasi terperinci. Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut setelah mendengarkan kata-kata Zhang Xin. Itu benar-benar masalah terbesar yang ada. Tanpa kecerdasan yang tepat, bagaimana mereka bisa menyusun strategi untuk misi mereka? Apakah gadis kecil itu datang ke sisimu? Tanya Zhang Xin. Secara alami, Tang Wulin sangat menyadari siapa yang dimaksud Zhang Xin. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Yang Mulia, Anda benar-benar memberi saya satu kacang keras untuk dipecahkan, ya. Dia hanyalah orang gila. Selain itu, ini kasus yang parah. Hahaha. Zhang Xin tidak bisa menahan tawa. Wulin, jangan lupa bahwa kamu adalah Master Sekte Tang. Kami sudah tua, jadi Sekte Tang akan membutuhkan dukungan Anda di masa depan. Gadis kecil Zichen sedikit gila, tapi dia adalah pilar sebenarnya dari Departemen Penelitian Sekte Tang kami. Oh benar, dia belum memiliki keturunan. Jika Anda bersedia, Anda dapat membantunya juga. Saya percaya bahwa dia bersedia mengambil gen Anda. Tang Wulin bingung. Seandainya Zhang Xin bukan senior, dia akan mengutuk dengan buruk. Yang Mulia, dia adalah bom waktu dalam wujud manusia. Apa kau tidak mengkhawatirkannya? Zhang Xin tiba-tiba terdiam. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata dengan suara yang dalam, Wulin,
aku tahu kamu tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Zichen adalah gadis yang baik. Dia memiliki hati yang baik dan dia menyukai penelitian. Apakah Anda berpikir bahwa dia ingin menjadi seperti ini? Tidak terlalu. Ada beberapa masalah dengan pusat penelitian selama salah satu proyek. Setiap inti sumber sirkulasi positif mulai beresonansi satu sama lain dan sepertinya mereka akan meledak. Jika bencana seperti itu terjadi pada saat itu, kerugian sekte Tang kita bahkan akan melampaui bencana besar itu. Semua peneliti kita akan binasa. Tapi dialah yang menghentikannya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menanggung beban semua inti. Dia menghubungkan muatan bioelektriknya ke semua inti sumber sirkulasi positif. Ya, dia bukan lagi apa yang Anda sebut manusia sekarang. Namun, Anda harus ingat bahwa keputusannya pada saat itu telah menyelamatkan ribuan peneliti ilmiah sekte Tang. Zichen adalah pemimpin sebenarnya dari pusat penelitian ilmiah sekte Tang dan bukan orang lain. Di pusat penelitian kami, tingkat pengaruh, otoritas, rasa hormat, dan dukungannya dari orang lain telah melampaui kami. Semua yang dia lakukan adalah untuk sekte Tang. Ini adalah sesuatu yang harus dikatakan. Dia adalah pahlawan sekte Tang. Kejutan yang mematikan kulit kepalanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin mengerutkan bibirnya tanpa sadar. Bayangan ilmuwan wanita gila itu muncul di benaknya sekali lagi. Dia tidak akan pernah meragukan kata-kata Zhang Xin, tentu saja. Pada saat itu, dia merasakan semburan rasa malu yang tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia adalah seorang gadis muda yang ramping di masa lalu. Setelah ditanamkan dengan inti sumber sirkulasi positif, sosoknya mengalami transformasi besar-besaran. Stimulasi muatan bioelektriknya sangat memengaruhi dirinya. Menurut perhitungan kami, sangat mungkin dia tidak akan hidup melewati usia 50 tahun. Ini karena terlalu banyak kekuatan hidupnya dikonsumsi selama proses menyatu dengan inti sirkulasi positif. Pada titik ini, kata-kata Zhang Xin dipenuhi dengan simpati dan belas kasihan. Tang Wulin bertanya, bisakah kekuatan hidup diisi ulang? Pohon kehidupan kuno dapat. Bab 1656, Elder Long Gets into Action. Zhang Xin menyela pertanyaannya. Itu tidak mungkin. Muatan bioelektriknya telah sepenuhnya menyatu dengan ribuan unit inti sumber sirkulasi positif. Segera setelah ada perubahan pada muatannya, itu akan segera mengakibatkan tubuhnya meledak. Jadi, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk mengubah ini. Satu-satunya kemungkinan adalah dia membuat lompatan besar dalam penelitiannya. Segala sesuatu yang dikatakan Ling Zichen sebelumnya bergema di benak Tang Wulin. Dia telah menyebutkan bahwa jika suatu hari dia bisa membuat terobosan, dia bahkan bisa hidup selamanya. Setiap manusia takut akan kematian, dan dia tidak terkecuali. Dia merindukan hidup dan mengantisipasi bahwa dia bisa hidup lebih lama. Namun, dia masih mengorbankan dirinya untuk sekte Tang tanpa berbalik. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Yang mulia, saya mengerti sekarang. Jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan baik untuk sekte Tang." Bagus kalau begitu. Buat dia sedikit lebih lucu. Tentu saja, Anda harus segera menghentikannya saat dia menjadi terlalu gila, kata Zhang Xin bercanda. Dia terlalu gila, tapi bagaimana jika aku merasa dia terlalu gila setiap saat? Tang Wulin menggerutu pada dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain menunggu setelah ini. Dia akan bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum dia membuat prediksi. Dia tidak akan pernah bertindak gegabah sebelum dia bisa menentukan target secara eksplisit, tentu saja. Dia menunggu dengan cara seperti itu selama setengah bulan. Militer federal telah sering memulai mobilisasi dalam waktu itu, termasuk segala macam sumber daya. Jelas bahwa perang akan datang. Namun, masih belum ada informasi terkait surga abadi. Faktanya, tentara Dewa Laut pun belum diaktifkan, tetapi tetap ditempatkan di Minggu. Amorous Douluo dan Herles Douluo telah dikirim kembali dari Parlemen Federal. Mereka hanya disuruh mempersiapkan sekte Tang untuk ambil bagian dalam perang kapan saja. Mereka tidak diberi informasi tambahan. Jelas bahwa federasi masih tidak mempercayai sekte Tang tetapi hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan sekte Tang sebagai kaki tangan dalam perang ini. Selain itu, sekte Tang tidak diizinkan ikut campur. Sekolah di Akademi Shrek berada di jalur yang benar. Kualitas kelompok siswa ini cukup mengesankan dan mereka juga pekerja keras. Meskipun mayoritas guru baru, mereka semua sangat termotivasi. Selanjutnya,
Pembangunan gedung di sekitar Danau Dewa Laut telah dimulai. Semuanya tumbuh setiap hari. Bahkan lebih memuaskan bahwa lingkungan di Danau Dewa Laut membaik di bawah pengaruh senyap dari pohon kehidupan kuno yang dibangkitkan. Tumbuhan mirip ganggang sudah mulai tumbuh di dasar danau. Ketika lingkungan telah pulih dan energi kehancuran dari masa lalu telah memudar, mereka dapat mulai membawa lebih banyak bentuk kehidupan untuk memperkuat ekologi di dalam Danau Dewa Laut lebih jauh. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa membangun pintu masuk ke Seven Holy Abyss jelas merupakan pilihan yang tepat. Seven Holy Abyss tidak hanya menjadi bagian dari Akademi Shrek, tetapi yang lebih penting, kehadirannya telah mempercepat kerusakan energi penghancur di Danau Dewa Laut. 7 iblis tua memaksa kekuatan penghancur di dalam 7 jurang suci untuk menyerap energi penghancur di danau sehingga pesawat kecil itu bisa distabilkan. Ini menangani masalah pohon kehidupan kuno, sehingga situasinya dapat digambarkan saling menguntungkan. Ketujuh iblis tua itu hanya akan bertingkah laku ketika mereka menghadapi pohon kehidupan kuno. Lagi pula, itu adalah life seat dari seluruh pesawat, jadi mereka berusaha mendukungnya. Akademi Roh juga telah memulai pengajaran mereka yang biasa. Pagoda Roh telah tenang sementara karena perang yang akan datang. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Namun, Tang Wulin dapat memastikan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah pada kesepian dengan mudah. Hanya saja mereka tidak berani bertindak gegabah saat ini. 1 minggu lagi berlalu, dan Tang Wulin akhirnya menerima kabar bahwa tentara Dewa Laut telah diaktifkan. Itu akan maju menuju armada Nordsea. Pasukan Dewa Laut berukuran sangat besar sehingga memobilisasi itu tidak dapat disembunyikan dari siapapun. Menilai dari kondisi lalu lintas, hanya perlu waktu paling lama 1 minggu bagi seluruh tentara Dewa Laut untuk tiba di lokasi armada Laut Utara. Di sisi lain, kontingen tentara utama juga sedang menuju ke arah itu. Setelah pertemuan selesai, perang bisa dilakukan kapan saja. Aku harus bertindak sekarang. Kamu bisa pergi lusa, kata Long Yeiwei dengan suara yang dalam sambil menatap Tang Wulin. Dia baru saja melapor padanya. Tang Wulin tertegun sejenak. Tidak banyak waktu yang tersisa pada saat ini. Akan lebih sulit untuk menangani situasi jika prosesnya ditunda selama 2 hari lagi. Long Yeiwei berkata, aku akan pergi jalan-jalan dulu. Tunggu sampai Anda mendengar kabar dari saya. Penatua Long akan pergi. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan heran. Di sisi lain, Long Yeiwei tampaknya mengalami banyak kesulitan saat membuat keputusan ini. Tang Wulin bisa melihat segala macam emosi yang rumit di matanya yang indah. Secara alami, Tang Wulin dapat mengetahui sifat kunjungannya. Penatua Long, kamu. Long Yeiwei melambaikan tangannya untuk menghentikannya berkata lagi. Dia tersenyum. Aku sudah memikirkan ini. Kebangkitan Akademi dan kebangkitan Sekte Tang tidak bisa hanya bergantung pada upaya orang-orang muda. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa Anda hindari. Saya sudah menghindari ini dan menguncinya untuk waktu yang sangat lama. Baiklah, tunggu sampai Anda mendengar kabar dari saya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil 1 langkah ke depan dan menghilang begitu saja tanpa menunggu jawaban Tang Wulin. Tang Wulin melihat ke tempat Penatua Long menghilang. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hati. Benar-benar ada kelangkaan informasi yang berkaitan dengan surga abadi. Elder Long menyadari hal itu, tentu saja, dan dia bahkan lebih sadar bahwa peluang sukses misi mereka pasti rendah. Akibatnya, dia membuat keputusan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Untuk Shrek, Penatua Long bahkan rela melepaskan kehormatannya yang paling dia hargai. Generasi yang lebih tua dari Shrek layak dikagumi. Tentara Dewa Laut akan bergerak melalui jalur darat kali ini. Ternyata transportasi melalui jalur ini tidak semudah jalur laut. Namun, transportasi darat modern jauh lebih sederhana dan mudah karena adanya kereta jiwa. Perangkat skala besar telah diangkut melalui jalur laut dan tiba di Korps Angkatan Darat Nordsea sebelumnya. Barang-barang yang dipindahkan melalui darat akan mencapai tentara Dewa Laut dan menuju armada Laut Utara. Kargo ini adalah semua peralatan militer canggih bersama dengan sekitar 80% prajurit dari tentara Dewa Laut. Untuk itu, Federasi sengaja menetapkan jalur kereta khusus untuk tentara Dewa Laut. Ada total 30 kereta khusus yang ditugaskan untuk mengangkut semua tenaga dan material. Douluo Laut Tanpa Batas adalah di antara kelompok terakhir tentara yang berangkat. Dia naik kereta ke-27 dan duduk di mobil mewahnya. Matanya tertuju pada pemandangan yang terbang melewati jendela. Setelah memasuki peringkat Kuasigot,
basis kultivasinya tidak lagi membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Dia telah membentuk sirkuitnya sendiri di dalam tubuhnya dan juga antara langit dan bumi. Secara alami, basis kultivasinya stabil. Paling tidak ada yang berubah sebelum dia meninggal. Tidak mungkin baginya untuk melakukan terobosan lain karena keterbatasan yang ditimbulkan oleh ketiadaan alam ilahi. Dia sudah semakin tua, jadi dia sangat sadar bahwa tidak ada lagi harapan untuk naik ke ketuhanan. Ada jauh lebih sedikit tanaman dibandingkan ketika dia masih muda. Dia bisa melihat gedung-gedung tinggi dari jendela. Ada banyak hutan baja dan besi sementara rona hijau asli jarang terlihat akhir-akhir ini. Chen Xinji menghela nafas emosional ke dalam. Alasan Federasi terburu-buru untuk menjara sumber daya tampaknya adalah penemuan bahwa kekuatan hidup planet ini semakin menipis. Sejumlah besar sumber daya dibutuhkan untuk penelitian guna membuka jalan menuju kosmos secepat mungkin. Sudah ada 3 gelombang kapal eksplorasi yang dikirim pada titik ini. Gelombang pertama tidak pernah kembali sementara gelombang kedua menemukan beberapa planet terdekat dan bahkan berhasil membawa kembali beberapa sampel. Meski mereka belum menemukan tempat yang cocok untuk kelangsungan hidup umat manusia, setidaknya melihat eksplorasi ruang angkasa telah menempatkan mereka di jalur yang benar. Karena bintang Douluo dapat menopang keberadaan umat manusia, mengapa tidak ada planet serupa lainnya di dekatnya? Alhasil, selama ini dia sangat mendukung penelitian ini. Meski demikian, dia juga sangat menyadari bahwa melintasi ruang angkasa tentu bukan hal yang mudah. Federasi mulai memfokuskan sebagian perhatian mereka pada perbaikan lingkungan juga. Bintang Douluo harus bertahan setidaknya sampai eksplorasi luar angkasa mereka membuahkan hasil. Jika tidak, umat manusia pada akhirnya harus menghadapi ajalnya sendiri. Karena itu, penelitian tentang produksi energi menggunakan logam langka telah berhenti selama bertahun-tahun. Beberapa penelitian tentang hal ini yang membutuhkan energi dalam jumlah besar telah dihentikan juga. Terlepas dari semua ini, lingkungan terus menurun seperti sebelumnya. Bab 1657, Unyilding. Pembangkit tenaga generasi yang lebih tua seperti Chen Xinji menyadari bahwa ekosistem mengalami kerusakan yang tidak dapat diubah karena kepunahan jiwa secara bertahap. Dunia akan dihuni oleh Soul Beast terlebih dahulu termasuk Soul Beast tipe tanaman juga. Pembantaian tak henti-hentinya manusia terhadap makhluk jiwa telah memperburuk situasi, terutama setelah pagoda roh muncul. Tujuan awal pagoda roh adalah untuk hidup harmonis dengan jiwa binatang. Namun, penelitian tentang arwah buatan manusia menjadi agenda beberapa waktu lalu. Penelitian ini membutuhkan sejumlah besar jiwa roh sebagai spesimen. Pagoda roh menggunakan ini sebagai alasan untuk menjawab pertanyaan parlemen. Sementara itu, mereka mulai berburu dan membunuh monster jiwa secara sembarangan. Mereka mengandalkan teknologi canggih dan mesya. Akibatnya, habitat jiwa binatang menjadi lebih kecil. Hutan Great Stardow yang pernah menjadi inti kehidupan benua Douluo tetap menjadi benteng terakhir yang tersisa dari jiwa binatang buas. Bahkan itu diambil oleh spirit pagoda dan digunakan sebagai tempat penangkaran jiwa binatang. Bukannya tidak ada yang memperhatikan masalahnya. Tidak ada gunanya mengangkat masalah ini. Pagoda roh terlalu kuat sekarang. Bahkan sulit bagi federasi untuk menggunakan pengaruh mereka. Chen Xinji menghela nafas. Apa yang bisa dilakukan untuk mengubah situasi saat ini? Chen Xinji tidak pernah menginjakkan kaki di Star Luo Empire atau Do Spirit Empire. Jadi, dia tidak memiliki firasat tentang situasi di sana. Dia telah mengobarkan perang melawan dua benua untuk menyalurkan kekuatan hidup dari mereka ke benua Douluo. Sejumlah orang direlokasi yang mempengaruhi kegiatan komersial secara substansial. Pagoda roh pasti akan dibatasi. Namun, semua ini perlu dikoordinasikan oleh kekuatan politik yang bersatu. Dia memilih orang-orang berbakat yang dapat memimpin federasi dalam pengembangan perusahaan yang berkelanjutan dan lebih baik. Dilihat dari situasi saat ini, itu adalah pilihan yang cukup mengesankan. Meskipun orang itu berasal dari pihak lawan, tidak masalah memilihnya demi masa depan federasi. Dia membutuhkan bimbingan tambahan dalam politik. Mungkin, gadis muda itu tidak tahu bahwa dia akan dibunuh berkali-kali jika bukan karena perlindungan rahasia Wargat Hall. Saat dia memikirkan tentang ekspresi keras kepala dan siluetnya ketika dia menyerang fraksi elang dengan argumen yang sah di parlemen, Chen Xinji tidak bisa menahan senyum tipis. Tekadnya mirip dengan dirinya yang lebih muda. Sangat disayangkan dia mengalami pertemuan yang merugikan ketika dia masih muda. Namun, sudah terlambat baginya untuk terlibat.
Gadis muda Molan pasti akan menjadi sesuatu yang hebat di masa depan. Memikirkan hal ini, pikiran Chen Xinji tiba-tiba terbangun. Dia memiliki firasat saat tatapannya berubah tajam seketika. Pada saat berikutnya, mobil itu melonjak dengan gelombang dahsyat yang menggelinding ke arah tertentu. Namun, terang dan gelap bergantian ke arah tertentu. Bayangan cahaya bergantian 3 kali berturut-turut sebelum pintu cahaya dipaksa terbuka. Chen Xinji menghentikan dirinya dari melancarkan serangan begitu dia merasakan pergantian energi. Ekspresi tidak percaya ada di wajahnya secara bersamaan. Dia baru saja memikirkannya sebelumnya. Kenapa dia datang? Energinya benar-benar familiar bagi Chen Xinji. Namun, pupilnya dengan cepat mengerut tanpa sadar ketika dia melihat orang itu berjalan keluar dari pintu lampu. Meskipun dia telah melihat versi yang lebih muda darinya di televisi jiwa ketika dia bertarung melawan Akademi Roh baru-baru ini, keterkejutan yang dia rasakan sangat kuat ketika dia melihatnya dari jarak dekat. Rambutnya yang panjang tergerai-tergerai di pundaknya. Dia tampak seperti bagaimana dia di masa lalu. Wajahnya dengan corak yang cerah, bibir yang sedikit keras, temperamen yang liar dan keras selain kecantikannya yang luar biasa dan tatapan sedihnya yang sedikit tidak cocok. Kamu, Chen Xinji merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa berbicara saat dia melihat wajah yang hanya muncul dalam ingatannya. Long Yeiwei berdiri di kejauhan dan menatapnya dengan tenang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kereta itu melaju dengan kecepatan tinggi. Di dalam kereta yang melaju kencang, kedua orang itu saling menatap mata. Setelah beberapa lama, Chen Xinji akhirnya memutuskan untuk berbicara. Yeiwei, akhirnya aku melihat seperti apa dirimu di masa lalu. Apakah Anda yakin bahwa Anda baik-baik saja dalam kondisi ini? Mempertahankan kondisi kemudaan kita akan menghabiskan kekuatan hidup kita lebih banyak lagi. Long Yeiwei menatapnya, matanya berkabut dengan air mata tiba-tiba. Chen Xinji merasa bingung dan bingung harus berbuat apa saat melihat air mata di matanya meskipun dia adalah kakak laki-laki dan otoritas absolut dari fraksi Elang, Panglima tertinggi Armada Federal, Komandan Resimen dari Sea Army, Hall Master War God Hall, dan memegang hampir setiap pos tertinggi yang tersedia di benua itu. Yeiwei, jangan menangis. Jangan menangis. Apa yang salah? Dia mengambil langkah maju dan berdiri di depannya. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya yang jatuh. Long Yeiwei menamparkan telapak tangannya. Air mata di matanya segera hilang, menguap oleh panas yang dihasilkan dari elemen cahaya. Namun, dia diam saat dia menatapnya tanpa emosi. Chen Xinji semakin bingung saat dia melihat tatapannya. Ada apa denganmu, Yeiwei? Tolong bicara padaku. Apakah karena Anda tidak ingin saya ikut perang kali ini? Belum, tidak, bukan itu alasannya. Dia sangat berkemauan keras dan keras kepala. Baik dia dan dia memiliki kepribadian yang sama. Sejak hari dia berkenalan dengannya, dia belum pernah melihatnya dalam keadaan rapuh. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi lemah juga. Kalau tidak, mereka tidak akan dipisahkan sampai hari ini. Keduanya terlalu keras kepala. Pembangkangan mereka telah mengakibatkan kebuntuan dan jalan buntu dalam hubungan mereka. Long Yeiwei menatapnya. Dia memperhatikannya dengan cermat dan tidak bergerak seperti itu. Belakangan, Chen Xinji menjadi sedikit berbeda. Dia merasa semua yang ingin dia lakukan hanyalah melihat orang ini di depan matanya untuk waktu yang sangat lama. Menyusul menipisnya kekuatan hidupnya dan menua selama bertahun-tahun, dia tidak lagi bisa diperbaiki. Kalau tidak, dia tidak akan mengakui perasaannya pada Long Yeiwei sejak awal. Dia berusaha menggunakan sisa waktunya untuk memenuhi keinginan masa lalunya. Meski sudah terlambat, dia masih mau mencobanya. Saat ini, dia senang melihatnya dalam dirinya yang lebih muda sekali lagi. Dia sangat keras kepala ketika dia masih muda, namun dia adalah orang yang dia cintai. Mereka tidak bisa bersama karena berbagai alasan. Namun, yang paling penting adalah bahwa mereka berdua terikat oleh tanggung jawab mereka sendiri. Setelah itu, dia patah hati ketika mengetahui bahwa dia menikah dengan Master Pavilion Dewa Laut dari generasi itu. Sejak saat itu, dia terlibat dalam kultivasi tertutup yang dia tinggalkan 10 tahun kemudian. Saat itu, dia telah naik ke pangkat Limit Douluo. Dia adalah Limit Douluo termuda dalam sejarah War God Hall. Segera setelah itu, ia menjadi Hall Master War God Hall dan berada di puncak hidupnya sejak saat itu. Mereka tidak bertemu satu sama lain sejak saat itu. Namun,
Orang yang tertulis di tulangnya dan tertanam dalam ingatannya, orang yang benar-benar dia cintai selalu menjadi dia selama ini. Hari ini, dia melihat Long Yeiwei menangis untuk pertama kalinya. Dia adalah wanita berkemauan keras, namun dia menangis di hadapannya. Mengapa dia bersikap begitu? Tiba-tiba, Chen Xinji merasakan hatinya sangat sakit hingga dia merasa tercekik. Rasanya seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya ketika dia mengetahui bahwa dia menikah dengan Master Pavilion Dewa Laut. Rasanya seolah-olah mereka berdua mengingat kembali kenangan masa lalu mereka. Mereka berdua terdiam sangat lama. Chen Xinji. Long Yeiwei memanggil namanya dengan suara serak. Chen Xinji pulih dari keadaan bingungnya dan menatapnya dengan bingung. Saya di sini karena saya ingin menanyakan lokasi surga abadi. Apakah Anda bersedia memberitahu saya? Long Yeiwei sangat kesakitan saat dia menanyakan pertanyaan itu. Pada saat yang sama, tatapannya dipenuhi dengan pemberontakan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tetapi dia tampaknya lebih berduka. Apakah dia di sini untuk memohon padaku untuk memberitahunya? Tidak heran dia merasa sangat tidak nyaman dan sedih. Mungkin, dia belum pernah memohon kepada siapapun sebelumnya dalam hidupnya. Chen Xinji tiba-tiba mengerti. Dia ada di sini untuk surga abadi dan bukan dia. Keluhannya hanya karena dia tidak punya pilihan selain melepaskan sikap keras kepala dan menyerahkan diri kepadanya. Bab 1658, I don't owe you anything. Dia tahu bahwa dia akan segera pergi tanpa ragu sedikit pun jika dia menolak permintaannya. Di sisi lain, Chen Xinji pasti akan menolaknya jika ini terjadi 20 tahun yang lalu. Bukan hanya itu prinsipnya, itu adalah tugasnya sebagai Master Aolau War God Hall, wakil ketua federasi, dan pemimpin militer. Meskipun demikian, dia mendapati dirinya tidak mampu menolaknya saat ini. Dia jelas tahu bahwa dia ada di sini untuk mengekstraksi informasi darinya. Namun, dia tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk menolaknya. Hanya ada sedikit kekecewaan dalam tatapannya saat dia memandangnya. Jadi, kamu di sini untuk menemuiku hanya untuk masalah ini? Tanya Chen Xinji dengan getir. Ya, jawab Long Yeiwei tanpa ragu-ragu. Chen Xinji membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Long Yeiwei memperhatikannya dengan cermat dan menatap matanya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun atau menawarkan penjelasan lebih lanjut. Dia hanya menatapnya seperti itu. Dia memperhatikan pria yang sangat dia cintai di masa lalu. Chen Xinji tiba-tiba berkata, jika saya harus memberitahu Anda, maukah Anda bersama saya? Long Yeiwei tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan tanggapan seperti itu darinya. Dia menjawab dengan pertanyaan lain, jika saya bersedia melakukannya, maukah Anda memberitahu saya? Chen Xinji tiba-tiba tertawa kecil. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saya akan. Balasan darinya terdengar tegas dan tegas. Di sisi lain, tubuh Long Yeiwei bergetar seolah tersengat listrik setelah mendengar jawaban Chen Xinji. Bagaimana dengan ketekunanmu? Bagaimana dengan tugasmu? Dan kehormatan klanmu? Tanya Long Yeiwei saat dia tiba-tiba maju selangkah dan menatapnya. Chen Xinji berbicara dengan acuh tak acuh, semua ini tidak penting lagi bagiku. Kalau tidak, saya tidak akan memberitahu Anda apa yang saya katakan terakhir kali kita bertemu. Saya telah menjalani hidup saya untuk orang lain untuk waktu yang lama. Saya tidak punya banyak tahun lagi, jadi saya hanya ingin hidup untuk diri saya sendiri. Saya ingin bersama orang yang paling saya cintai dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya dapat memberitahu Anda keberadaan surga abadi. Aku bahkan akan disalahkan dan mengundurkan diri. Selama kamu bersedia bersamaku, bahkan jika kamu tidak mau melakukannya di dalam hatimu, aku akan puas selama aku bisa melihatmu setiap hari sampai hari kematianku. Jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu mata pencaharian Anda. Saya hanya ingin melihat Anda sekali sehari dan itu akan dianggap sebagai Anda bersama saya. Apakah Anda akan mengatakan ya untuk itu? Long Yeiwei menatapnya. Air mata muncul kembali di matanya. Suaranya tiba-tiba dinaikkan satu nada lebih tinggi. Apakah kamu berpikir bahwa kamu sangat membantuku dengan membuat begitu banyak pengorbanan untukku? Apakah Anda pikir melakukan ini akan menempatkan Anda pada posisi yang tinggi? Tidak, aku tidak. Suara Chen Xinji semakin keras juga. Saya kira tidak demikian. Yeiwei, aku hanya ingin kamu percaya padaku bahwa tidak ada orang yang lebih penting bagiku di dunia ini selain kamu. Selain kamu, tidak ada orang lain. Ketika saya masih muda,
Anda meninggalkan saya karena ketegaran saya. Saya tidak punya pilihan selain memilih klan saya, federasi, militer, dan para guru. Di sisi lain, Anda juga memilih untuk meninggalkan saya dan kembali ke Shrek. Kami keras kepala dan mengatur cara kami pada saat itu. Namun, saya orang yang berubah sekarang. Segala sesuatu tentang benua dan federasi tidak lagi penting atau penting bagi saya. Aku rela menyerahkan segalanya untukmu. Saya hanya meminta ini dari Anda. Maukah kau bersamaku atau tidak? Long Yeiwei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Kekuatannya sangat kuat sehingga Chen Xinji berputar dan tersandung sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Kamu, Chen Xinji menatapnya dengan bingung. Rasanya seolah-olah Light Dark Holy Dragon yang sangat kuat di masa lalu telah kembali sekali lagi. Saya bersedia. Air mata akhirnya mengalir di wajah Long Yeiwei. Dia merasa terhina saat air mata mengalir di wajahnya. Chen Xinji menatapnya dengan bingung. Kau tidak menyerah setelah sekian lama. Anda belum menyerah pada dedikasi Anda pada Shrek. Anda hanya setuju karena Shrek, kan? Ya, kau benar. Long Yeiwei menjawab dengan arogan, kemuliaan Shrek telah menyatu dengan darah dan tulangku. Saya bersedia menanggung lebih banyak penghinaan untuk Shrek. Saya pernah bersumpah bahwa saya tidak akan pernah memaafkan Anda selama sisa hidup saya. Namun, saya rela melanggar sumpah saya demi Shrek. Shrek akan selalu menjadi nomor satu di hatiku. Wajah Chen Xinji menjadi pucat karena kecewa. Dia tersandung dan jatuh kembali ke kursinya. Dia menutup matanya kesakitan. Yeiwei, kenapa kau melakukan ini padaku? Long Yeiwei berbicara dengan dingin, aku sudah setuju. Sekarang giliranmu untuk menepati janjimu. Wajah Chen Xinji pahit. Dia membuka mulutnya dan berhenti sejenak sebelum akhirnya berkata, surga abadi ada di markas War God Hall, di ujung terdalam dari tingkat ke-18 War God Hall. Long Yeiwei tampak lega karena alasan yang tidak diketahui. Tatapannya berbeda saat dia menatap Chen Xinji dengan kesakitan. Dia melambaikan tangan kanannya sekali untuk menyulap pintu cahaya dua warna. Dia berjalan ke pintu cahaya perlahan. Chen Xinji, aku tidak berhutang apapun padamu. Anda juga tidak berhutang apapun kepada saya. Apakah Anda tahu mengapa saya bersumpah untuk tidak pernah memaafkan Anda? Chen Xinji membuka matanya tepat pada waktunya untuk melihat siluet kepergian Long Yeiwei di pintu lampu. Mengapa? Suara sedingin es Long Yeiwei terdengar bergema dari kedalaman pintu cahaya. Itu karena pada hari kamu meninggalkanku, aku mengetahui bahwa aku mengandung anakmu. Yeiwei, Chen Xinji melompat dengan kecepatan penuh dalam sekejap. Dia menyerbu ke arah pintu lampu seolah-olah dia gila. Tetapi pintu lampu sudah ditutup. Itu menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, Douluo laut tanpa batas bermandikan keringat dingin. Tiba-tiba, dia mengerti segalanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Long Yeiwei begitu penuh kebencian padanya selama bertahun-tahun dan mengapa dia memilih untuk menikahi Master Pavilion Dewa Laut di awal. Dia mengetahui bahwa Long Yeiwei telah melahirkan seorang anak. Namun, anak tersebut meninggal saat lahir dengan cacat lahir bawaan karena kehamilannya yang sulit. Bahkan Roh Kudus Douluo tidak berhasil menyelamatkan anak itu. Itu anaknya. Pukul. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan ganas. Chen Xinji hampir kehabisan tenaga untuk menamparkan dirinya sendiri. Markas besar War God Hall, tingkat 18, ujung terdalam. Long Yeiwei meninggalkan pesan ini ketika Tang Wulin menerima komunikasi jiwa darinya. Dengan inderanya yang tajam, Tang Wulin dengan jelas merasakan kelesuan dalam suaranya. Penatua Long adalah, meskipun dia tidak tahu bagaimana dia memperoleh informasi itu, tidak ada keraguan bahwa informasi itu akurat. Dengan tip penting di tangan mereka, langkah mereka selanjutnya adalah mencari cara untuk menyusup ke War God Hall untuk merebut surga abadi. Setidaknya, itu adalah rencana yang lebih baik daripada sama sekali tidak tahu apa-apa sebelumnya. Tang Wulin memperkirakan bahwa itu ada hubungannya dengan perselisihan antara Penatua Long dan Douluo Laut tanpa batas di masa lalu. Namun, dia tidak bisa mengkonfirmasi dugaannya saat ini. Ada kelelahan dalam suara Penatua Long. Namun, Tang Wulin tidak bisa mengkhawatirkan dirinya sendiri saat ini. Tidak ada yang lebih penting daripada memperoleh surga abadi sekarang. Kumpulkan semua informasi yang tersedia terkait War God Hall dari Sekte Tang. Yang mulia, barang itu disimpan di ujung terdalam di lantai 18 markas besar War God Hall. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya situasi di markas War God Hall?
Tang Wulin pertama-tama mengekstraksi semua informasi yang terkait dengan War God Hall dari Sekte Tang. Dia kemudian menelepon Herles Douluo Cao Desi. Ketika dia berada di Tentara Dewa Darah, 3 Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah berasal dari War God Hall. Selain itu, Herles Douluo sering berhubungan dengan War God Hall. Dia adalah seorang jenderal sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang War God Hall. Apakah informasinya akurat? Suara Cao Desi jelas beberapa nada lebih tinggi. Bab 1659, Vater. Lokasi surga abadi sangat vital. Ketika kota Shrek dihancurkan oleh 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer di masa lalu, itu membuat semua orang hancur termasuk Herles Douluo dan Amorous Douluo. Meskipun sistem pertahanan sirkuit jiwa Sekte Tang dibangun untuk bertahan melawan amunisi jiwa tetap termasuk pembunuh dewa, surga abadi terkenal sebagai senjata paling menakutkan dalam sejarah umat manusia. Kekuatan surga abadi telah melampaui kombinasi dari 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer sebelumnya. Siapa yang bisa tidur nyenyak ketika senjata seperti itu ada? Dengan perkembangan teknologi, limit Douluos dan Master Armor Perang 4 kata tidak terkalahkan lagi. Bahkan jika Atlas Douluo dibangkitkan, dia juga tidak akan memiliki ketabahan untuk melawan surga abadi. Di sisi lain, jika mereka dapat merebut surga abadi, kepentingan strategis akan sangat besar bagi Shrek dan Sekte Tang karena senjata tersebut tidak dapat direproduksi lagi. Itu tidak hanya bertindak sebagai pelindung bagi Shrek dan Sekte Tang, tetapi juga dapat digunakan untuk membalikkan situasi politik. Itu akurat, Penatua Long memberitahu saya. Saya pikir dia pergi mengunjungi Douluo Laut Tanpa Batas, kata Tang Wulin dengan singkat dan komprehensif. Douluo Cao Desi yang tak berperasaan segera memahami kata-kata Tang Wulin. Baiklah, datanglah ke Heaven Dow City dan saya akan menjelaskan kepada Anda secara detail tentang situasi di War God Hall. Tang Wulin tidak berbicara lebih dari yang diperlukan setelah mendengar kehati-hatian dalam suaranya. Setelah menutup telepon, dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengajak wanita gila itu bergabung dengannya dalam perjalanan ini. Mobil jiwa melaju tanpa suara di jalan raya. Setelah rekonstruksi Shrek, fasilitas pertama yang diselesaikan mencakup beberapa jalan di sekitar Danau Dewa Laut yang terhubung ke jalan raya di sekitarnya. Akibatnya, transportasi ke Shrek yang telah direkonstruksi menjadi lebih nyaman. Kenapa aku harus ikut? Kenapa kau tidak pergi sendiri saja? Ling Zichen memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Kenyataannya, Tang Wulin hampir tidak pernah melihatnya terlihat bahagia. Tang Wulin berkata, karena Anda akan bergabung dengan operasi kami kali ini, Anda harus berperan di dalamnya. Sangat mungkin bahwa Anda akan berguna dalam membantu kami melewati berbagai mekanisme perangkat jiwa di War God Hall, mengingat kemahiran Anda dalam teknologi jiwa. Akibatnya, Anda harus bergabung dengan saya untuk bertemu Yang Mulia Douluo yang tak berperasaan. Omong-omong, apa yang membuatmu sibuk bekerja selama beberapa hari ini? Biasanya, Tang Wulin jarang melihat Ling Zichen. Butuh beberapa waktu hanya baginya untuk melacaknya hari itu. Aku baru saja memeriksa pembangunan sistem pertahanan sirkuit jiwa. Ada banyak masalah dengan banyak komponen dan dibuat sembarangan. Itu tidak memenuhi persyaratan saya dan meleset beberapa milimeter di banyak bagian. Ada juga beberapa masalah sudut dengan pengaturan sirkuit. Semua ini akan menghasilkan peningkatan konsumsi energi dan output yang melemah. Orang-orang ini benar-benar meminta masalah. Saya harus ada di sana untuk memarahi mereka setiap hari. Baru setelah itu mereka akan bekerja dengan serius. Sudut bibir Tang Wulin berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata marahnya. Tang Wulin telah memeriksa pembangunan sistem pertahanan sirkuit jiwa. Pekerjaan itu dilakukan dengan cukup teliti. Apakah Anda memeriksa dengan kaca pembesar? Tidak baik bagi kita untuk terlalu terobsesi, bukan? Kata Tang Wulin, sedikit tak berdaya. Apakah kamu mengatakan bahwa aku obsesif? Suara Ling Zichen segera naik ke nada yang jauh lebih tinggi. Dia berbalik dan menatap Tang Wulin dengan ganas. Sosoknya yang agak berlekuk berlebihan mulai memancarkan tekanan tak berbentuk. Tidak, kamu melakukannya dengan baik. Tang Wulin segera memilih untuk tidak bertengkar dengan wanita gila itu. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa membujuknya sama sekali. Ling Zichen mencemooh dengan dingin. Kami kehabisan sumber daya sekarang, jadi setiap ons harus digunakan dengan sangat hati-hati. Kita tidak pernah bisa menyia-nyiakan bahkan jumlah terkecil dari sumber daya kita. Semua pemborosan adalah kejahatan. Kampus Akademi Shrek Anda sangat luas.
Tahukah Anda berapa banyak sumber daya yang dituangkan ke dalam perangkat? Ketika kedua yang mulia mengusulkan rencana tersebut di awal, saya adalah orang pertama yang menentangnya. Bahkan sekarang, saya masih sangat menentang gagasan itu. Menggunakan begitu banyak sumber daya untuk mempertahankan akademi hanyalah pemborosan tingkat tertinggi. Tang Wulin sedikit mengernyit. Kamu benar tentang tidak menyia-nyiakan sumber daya, tapi mereka tetap perlu dimanfaatkan. SREC adalah tempat untuk mendidik siswa dan mengolah mereka menjadi orang yang berguna. Ini adalah masa depan. Ketika kota SREC dihancurkan dalam ledakan itu, semua guru mengorbankan hidup mereka untuk melindungi murid-murid SREC. Itu kami. Banyak dari mereka memiliki kemampuan hebat yang bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mengapa mereka tidak melakukannya? Sekte Tang memilih untuk mengkonsumsi sumber daya yang begitu besar karena kami ingin melindungi harapan ini bersama. Selain itu juga melindungi Sekte Tang kami. Tanpa basis yang cukup aman, bagaimana kita akan bekerja menuju pengembangan seluruh benua? Baiklah. Saya tahu Anda akan memberitahu saya tentang kebenaran besar ini. Jangan ganggu aku akan tidur siang. Saat dia berbicara, Ling Zichen menempatkan kursinya ke posisi berbaring. Segera, napasnya terdengar tenang dan damai. Tang Wulin memikirkan banyak hal. Dia sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama operasi. Itu adalah misi penting bagi mereka. Kemungkinan besar, perolehan Eternal Heaven akan menentukan apakah perang akan terjadi. Pada saat yang sama, itu juga akan menentukan apakah Akademi SREC yang baru direkonstruksi dapat memperoleh pijakan yang kokoh dan apakah Sekte Tang akan mendapatkan kembali kejayaannya. Mobil melaju dengan stabil. Orang yang bertugas mengemudikan mobil berasal dari Aula Douluo Sekte Tang. Dia adalah murid langsung Asmara Douluo dan memiliki basis kultivasi peringkat Sol Douluo juga. Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa napas tenang yang datang dari sebelahnya tiba-tiba terdengar tergesa-gesa. Dia secara naluriah menoleh ke samping untuk melihat. Ling Zichen mengerutkan kening, tapi matanya tertutup rapat. Seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Saat ini, dia tampaknya tidak memiliki sikap mendominasi seperti biasanya. Seluruh tubuhnya meringkuk di kursi dan dia tampak seperti anak kucing. Air liur menetes di sudut bibirnya. Ayah, tiba-tiba, tubuhnya bergetar saat dia memanggil. Dia kemudian meraih lengan Tang Wulin. Meskipun dia memiliki cengkeraman yang kuat di lengannya, kekuatan orang biasa seperti dia tidak ada artinya bagi Tang Wulin, tentu saja. Hanya saja teriakannya benar-benar mengejutkannya. Hampir seketika, Tang Wulin teringat bagaimana Gu Yuena biasa memanggilnya dengan cara yang sama ketika dia menderita amnesia. Sejak hubungan mereka dimulai, periode itu adalah satu-satunya saat mereka bersama dengan damai. Setiap kali dia memikirkan hal itu, Tang Wulin membayangkan akan sangat bagus jika mereka bisa bersama seperti itu selamanya. Seandainya bukan karena tanggung jawab besar di pundaknya, mungkin dia bisa melakukan itu. Ayah, Ling Zichen memanggil sekali lagi. Air mata mengalir di pipinya sementara tubuhnya sedikit bergetar. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa orang yang sombong seperti dia akan memiliki sisi yang rapuh juga. Tang Wulin tidak dapat menemukan dirinya untuk menarik lengannya saat dia melihat air matanya. Dia membiarkannya memeluknya begitu saja. Cengkeraman Ling Zichen berangsur-angsur mengendur sementara tubuhnya yang tegang kembali rileks. Namun, dia kemudian meletakkan kepalanya di bahu Tang Wulin, dan seluruh tubuhnya menekannya. Dia bertindak seolah-olah dia telah menemukan pelabuhan yang tenang untuk bersembunyi dari badai dan sesekali mengusap pipinya ke bahu Tang Wulin. Tang Wulin segera merasa seperti berada dalam posisi yang canggung. Dia ingin mendorongnya menjauh, tetapi dia tidak tega ketika dia melihat wajah mengantuknya menjadi tenang kembali. Meskipun demikian, sosok Ling Zichen terlalu melengkung. Begitu tubuhnya menekan lengannya, Tang Wulin merasakan sensasi lembut dan goyang bergesekan dengannya. Meskipun mobil itu bergerak dengan mulus, bagaimanapun juga masih ada beberapa gerakan yang lembut. Ini membuat sensasinya semakin jelas, dan itu menjadi memalukan baginya pada saat ini. Duduk di kursi pengemudi, Liu Jingyun melirik ke kaca spion dan melihat mereka. Bibirnya tanpa sadar berkedut beberapa kali. Sebagai murid Asmara Douluo, dia tentu saja mengenal Ling Zichen. Pada kenyataannya, dia memiliki banyak pengalaman dimarahi olehnya. Reputasi terkenal Ling Zichen di Sekte Tang telah memastikan bahwa setiap orang akan menghindarinya sebisa mungkin. Lebih penting lagi, dia adalah dewi di hati para ahli teknologi di Sekte Tang.
Tidak ada yang berani menyinggung para ilmuwan itu. Akibatnya, Ling Zichen dapat dianggap sebagai ratu yang tidak bermahkota dari seluruh sekte Tang. Selain dua limit Douluo, statusnya hampir tertinggi di organisasi. Bab 1660, Old Chao. Tang Wulin tidak memiliki banyak kontak dengannya di masa lalu, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya. Namun, Liu Jingyun melakukannya. Ada banyak cerita tinggi yang diceritakan tentang Ling Zichen di sekte Tang. Dia hanya memikirkan apakah para ilmuwan di sekte Tang akan terlibat dalam kekerasan massa jika mereka ingin melihat sekilas apa yang dia lihat sekarang. Meskipun Tang Wulin adalah master sekte dari sekte Tang. 1. Tang Wulin berjuang sejenak sebelum dia akhirnya memilih untuk melepaskan lengannya. Ini dilakukan untuk mencegah kecanggungan di antara mereka ketika dia bangun. Saat dia hendak menarik lengannya dengan hati-hati, Ling Zichen berkata, "Jangan bergerak. Tolong biarkan aku tidur sebentar lagi." Tang Wulin tertegun. Dia menundukkan kepalanya untuk menatapnya dan menemukan bahwa matanya tetap tertutup. Dia benar-benar cantik ketika dia tenang. Dia tampak seperti anak kucing kecil yang lucu saat dia meringkuk dan bersandar padanya. Tang Wulin hendak mengatakan sesuatu. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak berhasil berbicara. Di sisi lain, napas Ling Zichen terdengar semakin banyak. Tang Wulin menemukan bahwa meskipun Ling Zichen bukanlah guru jiwa yang kuat, dia sangat ahli dalam mengendalikan tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan gagal untuk memperhatikan bahwa dia sudah bangun lebih awal. Namun, ketika dia melihat air liurnya mulai menetes ke bahunya, dia bisa memastikan bahwa dia akhirnya tidur nyenyak. Mobil melanjutkan perjalanan mulusnya ke Heaven Dou City. Ling Zichen, yang masih tidur nyenyak di bahu Tang Wulin, tiba-tiba duduk tegak. Tang Wulin merasa beban di lengannya mereda sementara kehangatan yang dia rasakan berubah menjadi dingin. Dia secara naluriah menoleh untuk melihat ke arahnya. Ling Zichen belum membuka matanya. Dia bersandar di kursi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya meminjam bahumu sebentar. Kaulah yang telah mengambil keuntungan dari saya. Kami tidak saling berutang apapun." Bibir Tang Wulin bergerak. Dia ingin membalasnya, lagi pula siapa yang ingin mengambil keuntungan darimu. Namun, dia adalah seorang pria. Dia masih harus tetap seorang pria terhormat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Selain itu, dia tidak bisa melupakan bagaimana Ling Zichen terus memanggil ayahnya sebelumnya. Wanita yang begitu kuat juga memiliki sisi yang rapuh. "Master Sekte, Sister Ling, kami di sini." Liu Jingyun mengemudikan mobil ke garasi bawah tanah dan membukakan pintu untuk Tang Wulin dan Ling Zichen. Keduanya turun dari mobil secara berurutan. Ling Zichen berjalan maju dengan langkah panjang seolah-olah dia berusaha menjaga jarak tertentu dari Tang Wulin. Liu Jingyun melirik Tang Wulin. Tang Wulin merasakan mata Liu Jingyun menatapnya dan dia merasa itu adalah tampilan yang agak aneh. Tang Wulin memelototinya. Liu Jingyun buru-buru berhenti melihat, tapi senyum di bibirnya masih ada. Justru karena dia sudah lama mengenal Ling Zichen, dia akan tahu bahwa Ling Zichen memperlakukan Tang Wulin secara berbeda. Ling Zichen biasanya sama berdurinya dengan landak, tetapi dia akan selalu melangkah maju dengan berani pada saat yang genting. Dia adalah Dewi, yang dikagumi oleh para ilmuwan laki-laki culun itu. Mereka menaiki lift dan memasuki dunia bawah tanah sekte Tang di kota Surga Dou. Tang Wulin mengenal tempat ini dengan baik dan jalurnya sangat familiar baginya. Ling Zichen berjalan di depannya sepanjang waktu sementara dia mengikuti tepat di belakangnya. Saat mereka maju di sepanjang jalan, mereka pasti bertemu orang-orang di sekte Tang dan Tang Wulin menemukan fenomena yang menarik. Murid-murid sekte Tang akan segera berhenti setelah bertemu Ling Zichen, lalu secara naluriah mundur satu langkah sebelum mereka memanggilnya dengan hormat sebagai Direktur Ling. Ada juga beberapa murid yang memanggilnya sebagai Presiden Ling, dan kemudian mereka menyadari kehadiran Tang Wulin. Rasa hormat dalam ekspresi mereka tetap sama, tetapi mereka tampak lega sebelum menyapa Tang Wulin. Tempat macam apa yang sebenarnya dimiliki wanita ini di hati semua orang. "Cao tua, di mana kamu?" Ling Zichen memutar nomor di komunikator jiwanya saat dia berjalan ke depan. Tang Wulin tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengarkan bentuk alamatnya. Dengan banyak usaha, dia mengandalkan koordinasinya yang luar biasa untuk berdiri kokoh. "Cao tua," sudah jelas siapa yang dia panggil. Dalam hati Tang Wulin, dia sangat menghormati Douluo yang tak berperasaan dan Douluo yang asmara. Karena itu,
Dia benar-benar terkejut dengan bagaimana wanita di depan matanya ini berbicara kepada mereka. Selain itu, Li Zichen tidak memanggil "Cao tua" dengan nada kaku dan tidak sopan. Dia terdengar seperti sedang memanggilnya dengan santai, seperti dia adalah anggota keluarganya. Ling Zichen berbalik dan memelototi Tang Wulin saat dia bergerak karena kaget. Dia bergumam, ke komunikator 2 kali. Baiklah, kita di sini. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia sangat sadar bahwa dia tidak mampu mengungguli wanita ini di sini. Dia memutuskan dia mungkin juga tetap diam. Dia memiliki keberanian untuk memanggil Herles Douluo sedemikian rupa, namun ekspresi Liu Jingyun tetap tidak berubah. Jelas bahwa dia telah menggunakan istilah ini selama beberapa waktu. Mereka datang jauh-jauh ke kantor Herles Douluo. Ketika Tang Wulin melihat limit Douluo, hal pertama yang dia pikirkan adalah, tolong pindahkan Direktur Ling kembali ke sini. Cao tua, Ling Zichen yang ekspresinya sedingin es selama ini akhirnya tersenyum saat melihat Herles Douluo. Dia mengambil langkah melompat dan menyerang ke depan, menerkam kepelukan Cao Desi. Herles Douluo yang ekspresinya biasanya pendiam dan serius sudah tersenyum. Dia membelai rambut panjangnya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil, kamu sudah menjadi wanita dewasa sekarang, namun kamu sampai melompat-lompat seperti anak kecil. Tang Wulin merasa seolah-olah 10.000 mesya baru saja melonjak di dadanya. Dia sangat ingin berteriak. Dia biasanya tidak seperti itu. Cao Desi tersenyum dan berkata kepada Tang Wulin, Master Sekte. Halo, Yang Mulia. Tang Wulin secara naluriah berdiri tegak dan memberi hormat Cao Desi dengan hormat militer. Itu adalah kebiasaan yang dia ambil dari tentara Dewa Darah bertahun-tahun yang lalu. Lebih dari segalanya, pria ini tetap menjadi Blood One dari Blood God Army di dalam hatinya. Liu Jingyun menutup pintu dan pergi, meninggalkan mereka bertiga di dalam ruangan. Cao Desi menepuk Ling Zichen, yang masih meringkuk di dadanya dan tidak mau pergi. Baiklah, kita punya masalah serius untuk didiskusikan. Ling Zichen melonggarkan cengkeramannya. Mereka bertiga duduk dan Tang Wulin menjelaskan pesan Long Yeiwei sekali lagi. Jadi, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Cao Desi. Tang Wulin merenung sejenak. Dia melirik Ling Zichen. Ling Zichen memelototinya. Apa itu? Sesuatu yang tidak boleh kudengarkan. Iya. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Yang mulia, saya harap saya dapat mendiskusikan rencananya dengan Anda secara pribadi. Bukannya saya tidak mempercayai Direktur Ling, tapi saya khawatir dia akan mengungkapkannya. Ling Zichen segera melompat. Tang Wulin, apa maksudmu? Apa kau menyebutku orang bebal? Sudut bibir Tang Wulin berkedut. Kakak, kaulah yang mengatakan itu, bukan aku. Saya hanya berpikir bahwa semakin sedikit orang yang mengetahui detail rencana tersebut, semakin baik. Ling Zichen mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Siapa yang kamu sebut kakak perempuan? Baiklah. Zichen, istirahatlah di kamar sebelah. Saya akan menelepon Anda sebentar lagi. Kamu tidak boleh bersikap tidak hormat kepada Master Sekte, kata Cao Desi dengan ekspresi muram. Ling Zichen meliriknya dan mendengus marah. Dia berbalik dan berjalan ke ruang istirahat di samping. Cao Desi bergumam pada dirinya sendiri, aku akan menjelaskan detail tentang War God Hall kepadamu. Tang Wulin berkata, baiklah. Cao Desi berkata, sebagai organisasi master jiwa milik Federasi, War God Hall adalah wadah peleburan dari semua pembangkit tenaga listrik di Federasi. Markas mereka terletak di daerah pegunungan Gunung Barat. Daerah itu sepenuhnya di bawah kendali militer. Selain War God Hall, itu dijaga oleh Central Army Corps di bawah komando langsung Federasi. Korps Tentara Pusat terutama bertugas melindungi Mingdu dan merupakan salah satu tentara paling tangguh di Federasi, setara dengan tentara Dewa Laut. Dengan demikian, Anda harus melalui Central Army Corps untuk memasuki markas War God Hall. Ini karena markasnya terletak di wilayah inti Korps Angkatan Darat Pusat. Tang Wulin berbicara dengan sedikit keheranan, Master Aula War God Hall adalah Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji. Dia adalah komandan resimen tentara Dewa Laut, tetapi mengapa War God Hall terletak di dalam Korps Tentara Pusat? Cao Desi menjawab, ini adalah upaya Federasi untuk menyeimbangkan kekuatan. Chen Xinji adalah kakak laki-laki di militer, tapi dia bukan kakak laki-laki secara keseluruhan. Harus ada keseimbangan di militer maupun parlemen. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah besar ketika muncul masalah di tempat kekuatan terkonsentrasi.
War God Hall ada di Central Army Corps tidak hanya untuk perlindungannya sendiri, tetapi juga agar mereka dapat mengawasi War God Hall. Akibatnya, Balai Dewa Perang dan Korps Tentara Pusat telah menjadi dua faksi besar militer. Hubungan antara keduanya tidak dianggap terlalu bersahabat.